$10,265. The apple never rots far from the tree. Very good, or 13 times 379. 4,927. Film dimulai dengan menampilkan seorang bayi perempuan cantik yang baru lahir bernama Matilda, di mana si bayi malang ini tidak disukai oleh ayahnya yang tidak menginginkan anak perempuan di dalam keluarganya. Dan kedua orang tua Matilda ini bernama Harry dan Sinia yang baru pulang dari rumah sakit dan menaruh Matilda di belakang mobil seperti menaruh barang bawaan saja. Ketika sampai di rumah, entah keluarga ini memang keluarga yang konyol atau apa, Matilda ditinggalkan begitu saja di dalam mobil, kelupaan dibawa masuk ke dalam rumah. Waktu berlalu, di mana Matilda ternyata seorang anak yang jenius, yang bisa menulis namanya sendiri ketika dia masih bayi. They named her Matilda. Tapi Sinia malah tidak peduli dan meninggalkan Matilda di wastafel untuk dicuci. Dan di umur 2 tahun Matilda sudah bisa mandiri. Di umur 4 tahun Matilda sudah bisa memasak makanan untuk dirinya sendiri. Sementara orang tuanya tidak peduli, di mana ayahnya selalu sibuk berjualan mobil bekas dan ibunya selalu meninggalkan Matilda sendirian untuk berjudi. Tugas Matilda di rumah adalah menerima kiriman paket ayahnya yang datang ke rumah. Dan untuk mengisi waktu luangnya, Matilda gunakan dengan membaca buku. Semua buku dibacanya, baik itu majalah, koran, sampai buku telepon pun sudah dihafal olehnya. Alhasil karena buku yang dibaca Matilda itu saja, maka dia meminta kepada ayahnya untuk membelikan buku-buku baru. Tapi permintaan Matilda ditolak Harry mentah-mentah karena menganggap buku merupakan barang yang tidak berguna. Informasi dari buku sekarang bisa didapat hanya dengan menonton televisi. Get out of the way. Mendengar jawaban ayahnya, Matilda mempelajari bahwa jikalau menginginkan sesuatu, maka harus didapat atas usaha sendiri. Dan ketika setelah seluruh anggota keluarganya keluar dari rumah, Matilda berjalan kaki sejauh 1 kilo sendirian menuju perpustakaan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kegiatan ini dilakukan Matilda setiap hari, sampai-sampai si penjaga pustakaannya Phelps kagum pada Matilda, memberikan fasilitas VIP kepada Matilda, sehingga dia bisa mengakses seluruh buku di perpustakaan dan diperbolehkan membawa buku tersebut pulang ke rumah. You could take as many as you like. Dan saat ini Matilda sudah berumur 6,5 tahun, di mana pemikirannya sudah sangat maju dibandingkan anak-anak seusianya. Buku-buku tebal menjadi makanannya, sekaligus menjadi teman yang menemani kesehariannya, di tengah kasih sayang dan perhatian dari orang tua yang tidak kunjung didapatkannya. Bahkan Matilda dilarang bersekolah, karena tugas menerima paket di rumah lebih penting daripada bersekolah. Question: who would be here to sign for the packages? I want to go to school. Tentu saja sikap kedua orang tuanya membuat Matilda sedih. Ditambah lagi perlakuan kakaknya yang jahat membuat Matilda merasa sendirian di dunia ini. Someone like the kind, courageous people. Suatu hari, Harry datang memberi kabar tentang penjualan mobil di showroom bekas miliknya. Harry menyuruh Max untuk menghitung total keuntungan yang telah didapatkan. Tapi belum selesai menjumlahkan seketika Matilda sudah tahu berapa laba yang didapatkan. I sold it for $7,839. I sold it for $999. I sold it for $2,269. For $1,158. $10,265. Mereka tidak percaya bahwa anak yang selama ini mereka anggap bodoh bisa menjumlahkan angka-angka dengan cepat. Harry malah menuduh Matilda curang, sudah melihat kertas yang dia pegang. Lebih lanjut, dia menuduh anak perempuannya ini sok pintar. Harry menyatakan Matilda bersalah dan orang yang bersalah harus dihukum. Statement ayahnya ini terpatri kuat di benak Matilda. When a person is bad, that person has to be taught a lesson. Sehingga sewaktu subuh Matilda sudah bangun, masuk ke kamar orang tuanya, memberi pelajaran kepada ayahnya dengan menukar minyak rambut ayahnya dengan senyawa sejenis peroksida. Tiba-tiba Zinnia bangun dari tidurnya. Beruntung Zinnia memakai penutup mata sehingga Matilda bisa kabur dengan segera. Efeknya, rambut ayahnya menjadi pirang, membuat Matilda tersenyum girang.
Lebih lanjut, Harry mengajak kedua anaknya melihat showroom mobilnya yang nanti akan diwarisi oleh Max, anak bujangnya. Ternyata selama ini Harry menipu para pembeli dengan menjual mobil rongsokan dengan harga yang sangat tinggi tanpa diperbaiki sama sekali. Bemper mobil yang harusnya dilas hanya diberi lem super kuat untuk bisa melekat. Meteran mobil yang tinggi diakal-akali dengan tujuan menipu pembeli. Matilda komplain ke ayahnya, menyatakan ayahnya curang dan penipu. Tapi Matilda malah dimarahi balik dan lagi-lagi Harry membuat pernyataan bahwa orang tua selalu benar dan anak-anak selalu salah. And there's nothing you can do about it. I'm smart, you're dumb. I'm big, you're little. I'm right, you're wrong. Tiba-tiba Zinnia datang menjemput mereka dan memberi kabar bahwa dia barusan menang besar dalam berjudi. Zinnia mengajak keluarganya makan di resto mewah. Sementara Matilda yang tidak terima dengan statement barusan melakukan sesuatu pada topi ayahnya. Here's your hat, Daddy. Get in the car. Sesampainya mereka di restoran, Harry tidak bisa membuka topinya. Itu pun sudah dibantu oleh Zinnia yang berusaha menarik topi dari kepala suaminya. I was a fuse to the head. I think your head's swollen. Matilda hanya senyum-senyum saja melihat kedua orang tuanya, membuat kacau isi restoran dan semua itu tentu akibat ulahnya. Sesampai di rumah, Harry marah-marah karena topi yang dipakainya rusak berat dan kepalanya meninggalkan bekas. Sehingga Harry membuat ultimatum bahwa setiap orang di rumah ini harus mengikuti setiap aturannya. Seperti pada saat makan malam, di mana setiap orang di rumah ini harus makan sambil menonton TV. We are eating dinner and watching TV. From now on, this family does exactly what I said. Lebih lanjut, Harry memarahi Matilda yang masih asik dengan bukunya. Maka Harry memaksa Matilda menonton acara sampah sembari memegangi kepala Matilda dan tiba-tiba Sit up and look at the TV. Skin irritation may result from playing out. TV di rumah mereka meledak sehingga mengeluarkan banyak asap. Matilda belum yakin apakah ini karena ulahnya atau bukan. Berkebalikan dengan Harry yang menganggap inilah efek dari membeli TV hasil curian. It's not a cheap set, it's a stolen set. Esok harinya, Harry didatangi seorang pembeli mobil yang dari siluetnya si pembeli ini berprofesi sebagai kepala sekolah. Badannya tinggi besar dan sangat membenci anak-anak di sekolahnya. Entah apa sebabnya, tapi yang jelas kehadiran ibu kepala sekolah ini menginspirasi Harry untuk menyekolahkan Matilda bersekolah di sana. Hey you going to school? I am? Besok paginya, Harry mengantarkan Matilda pergi ke sekolahnya. Matilda sangat bahagia selain bisa bersekolah juga nantinya akan mempunyai teman baru di sana. Tapi ekspektasi Matilda langsung buyar karena ibu kepala sekolah muncul dengan tampang yang sangar. Kepala sekolah yang muncul bernama Ibu Trunchbull. Lebih lanjut kita panggil Ibu Capsack, di mana si ibu ini muncul dengan setelan bak tentara dengan pecut kecil berada di tangannya. Matilda yang belum terbiasa menyembunyikan dirinya di mana salah seorang teman sekelasnya yang bernama Siska juga bersembunyi di sana. Tapi kemudian teman yang lain memperingatkan karena hukumannya akan lebih berat jika ketahuan. The Trunchbull likes to snap a whip in there to see who's trying to hide. Ia pun menceritakan bahwa kemarin Bu Capsack melempar seorang anak keluar kelas karena ketahuan makan permen di dalam kelas. Ternyata Bu Capsack kita ini hobinya suka melempar karena dia merupakan mantan atlet olimpiade cabang atletik, lempar lembing, lempar peluru, dan mempunyai tempat favorit bernama Coki yang tidak lain merupakan sebuah ruangan sempit yang digunakan untuk menghukum anak-anak di sekolah tersebut. Singkat cerita, Matilda diperkenalkan oleh guru kelasnya yang cantik bernama Ibu Hani, di mana si ibu ini mengetes seluruh anak muridnya dengan perkalian-perkalian mudah. Tapi tiba-tiba Matilda menjawab perkalian sulit yang ditanyakan oleh guru kelasnya ini. 2 times 9 is? 18. 2 times 6 is? 12. 2 times 4 is? 8. Very good. Or 13 times 379. 4,927. Jelas saja Ibu Henny kaget dan segera menjumlahkan perkalian tersebut yang ternyata 100% benar. Ibu Henny sangat terkesan, terlebih lagi mereka mempunyai minat pada buku yang sama. Wow. It is. You like to read? Charles Dickens. I could read him every day. So could I. Langsung saja Ibu Henny melaporkan ke Bu Capsack yang sedang melakukan sesuatu yang sangat absurd, membidik foto anak-anak dengan panahnya. Ibu Henny menyampaikan bahwa Matilda tidak cocok berada di kelas 1. Namun alih-alih terkejut, Bu Capsack malah tidak merespon dan mempertanyakan kompetensi Ibu Henny dalam mengajar anak murid kelas 1. Dia kemudian menyatakan siap menggantikan Ibu Henny mendidik anak-anak tersebut. Her in the choking. You can't handle the little viper. I knew it.
Malam harinya, Ibu Henny mengunjungi Matilda untuk memberitahukan perkembangan Matilda kepada orang tuanya. Tapi dengan sinis Harry menyatakan bahwa pendidikan itu tidak penting, karena semua ilmu sekarang bisa didapatkan melalui televisi. The lawyer who defended you would have gone to college too. Your doctor would be a college graduate. Don't sneer at educated people, Mr. Wormwood. Ibu Henny yang malas berdebat akhirnya pergi dari rumah dan memberi kode kepada Matilda tentang buku yang ia bawa. You missed it? Why is he standing in the middle of the ring? Standing in the middle. Dear, I can see we're not going to agree. Besoknya mereka dikumpulkan di aula kerana ada seorang murid yang mencuri kue kesukaannya Bu Capsek. Kemarahan si ibu ini sudah diubun-ubun, di mana dia menuduh tersangka utamanya seorang murid bernama Bruce. Bruce Bogtrotter and ate my personal snack! I don't know what you're talking about. You're a disgusting criminal, aren't you? Sebagai hukumannya, Bu Capsek menyuruh Bruce menghabiskan kue yang tersisa. Wak Gayung bersambut, Bruce menghabiskan kue yang ada di meja sesuai dengan perintah Bu Capsek. Tapi ternyata hukumannya tidak sampai di situ saja, di mana ternyata ada hukuman lanjutan, di mana Bruce harus menghabiskan semua kue yang ada di nampan, dan kue tersebut berukuran jumbo. Saat itu juga, Bruce memakan kue tersebut dengan perlahan. Berangsur-angsur kue tersebut dihabiskan. Sampai suatu ketika Bruce hampir menyerah karena perutnya sudah mulai megah. Bu Capsek terlihat senang karena akan memberikan hukuman lanjutan pada Bruce agar dirinya tenang. You can do it, Brucey! Go, Bruce! Yeah, you can do it! Seketika Matilda memberi semangat ke Bruce yang diikuti oleh seluruh temannya yang lain. Dan seperti energi tambahan baru, Bruce menghabiskan seluruh kue jumbo sampai tidak bersisa. Akibatnya Matilda telat pulang ke rumah. Turun dari bus, ia melihat polisi yang sedang mengintai rumahnya. Matilda segera menginfokan ke ayahnya. Yang lucunya, Harry tidak percaya dan tidak yakin dua orang di luar tersebut merupakan polisi yang mengintai mereka. They are not cops. R2. They are not. Those are speedboat salesmen. Esok harinya Matilda dan teman-temannya menemukan seekor tokek di taman. Tapi tiba-tiba Ibu Capsek datang dengan ekspresi marah-marah. Disebabkan mobil yang baru ia beli dari Harry sudah rusak parah. Dengan emosi tingkat dewa, ia mencari Matilda untuk dihukum di ruangan favoritnya. Apple never rots far from the tree. Kemarahan Ibu Capsek juga belum usai. Untuk melampiaskan emosinya, dia mengumpulkan anak-anak tingkat pertama. Bu Henny yang menyadari Matilda tidak ada, langsung menuju ruangan Bu Capsek untuk membebaskan Matilda yang dikurung di sana. Si ibu ini mencari kesalahan anak-anak tingkat pertama, sampai suatu ketika ia haus dan menuangkan air ke gelasnya. Tanpa ia sadari ternyata Jenny mengerjai Bu Capsek, di mana sebelumnya tokek yang ia temukan disimpan dalam teko minuman. Ternyata badan si ibu ini saja yang besar, tapi takut pada hal-hal yang beginian. Bu Capsek mulai mengeluarkan kata-kata mutiaranya, menghina Matilda, menghina ayahnya, di mana celotehan ini membuat Matilda emosi dan menatap tajam ke arah Ibu Capsek. I didn't do it. And there's nothing you can do about it. And I'm right and you're wrong. Because I'm big and you're small. Ya, gelas di meja terbalik. Tokek di dalam gelas meloncat ke tubuh Ibu Capsek. Ia pun panik karena geli. Akhirnya menyerah keluar dari kelas dan menyuruh Matilda berhati-hati. Karena dirinya akan mengawasi Matilda setiap hari. I'll be watching you, all of you. When you go to your little cubbies to get your smelly little... When you turn the corner, I'll be watching you, each and every one. Matilda memberitahukan rahasianya ke Ibu Henny. Tapi si ibu tidak percaya bahwa semua itu karena ulahnya. Matilda mencoba membuktikan ucapannya, tapi yang dilakukannya hanya sia-sia saja dan tidak bisa membuat Ibu Henny percaya kepadanya. Maybe I made myself tired. Sometimes you can do something until you want to show someone. I really did do it, Miss Honey. Bu Henny mengajak Matilda untuk mengunjungi rumah kontrakannya. Mereka kemudian lewat di rumah Bu Capsek, di mana Bu Henny menceritakan kisah seorang anak yang dulunya tinggal di rumah tersebut. A girl I know used to live in that house. Rumah itu dulunya ditempati oleh keluarga yang sangat bahagia. Mereka mempunyai satu orang anak perempuan yang cantik. Tapi suatu hari ibu anak tersebut sakit dan meninggal dunia. Si ayah meminta bantuan adiknya untuk menjaga putri tersayangnya. Tapi tidak lama kemudian si ayah juga meninggal dunia, meninggalkan anak perempuannya diurus oleh bibinya yang kejam. Setelah dewasa, gadis itu meninggalkan rumahnya, meninggalkan seluruh kenangan orang tuanya agar hidupnya terbebas dari pengaruh bibinya yang kejam. And Trunchbull. This is the cottage from your story.
Ketika Bu Henny mengantarkan Matilda pulang, mereka melihat Bu Kepsek yang sedang pergi dari rumahnya. Matilda melihat ini sebuah kesempatan untuk mengambil barang-barang kenangannya Bu Henny. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah dan mulai mencari di mana barang-barang tersebut diletakkan. Bu Henny bernostalgia pada barang-barang yang ada di rumahnya. Dan tiba-tiba, ternyata mobil Bu Kepsek mogok dan terpaksa kembali ke rumah. Bu Kepsek marah-marah, komplain ke ayah Matilda di telepon. Tapi kemudian dia sadar bahwa ada orang lain yang sedang bersembunyi di rumahnya. Who's in my house? Matilda dan Bu Henny segera mencari tempat persembunyian, di mana Bu Henny bersembunyi di kamar. Sementara Matilda disuruh bersembunyi di dalam gudang. Malang bagi Matilda, Bu Kepsek menuju ke arahnya dan terpaksa Matilda turun ke dapur. Sementara Bu Henny mencari cara untuk mengalihkan perhatian. Celakanya Matilda menyenggot perkakas gudang, menimbulkan bunyi berisik yang membuat Bu Kepsek berlari ke arah dapur. Dan untuk menghemat waktu, Bu Kepsek meloncat dari lantai atas. Untung Matilda cerdas, bersembunyi di bawah meja. Dan untung Bu Kepsek tidak mengetahuinya. Henny mencoba mengalihkan perhatian Bu Kepsek dengan menutup pintu rumahnya. Si ibu berlari sembari mengambil senjatanya. Tapi kemudian Bu Kepsek mencium bau parfum dan ia pun berlari ke lantai atas. Ternyata Bu Henny sudah bersama Matilda, di mana Bu Kepsek berlari di belakang mereka, mengejar mereka dengan tampang yang sangat brutal. Dan untung jendela gudang terbuka, sehingga mereka bisa kabur ke arah taman. Maka untuk membalas perlakuan si ibu Kepsek, Matilda mulai berlatih kemampuan pikirannya. Sedikit demi sedikit mulai menggerakkan objek yang kecil dan sederhana. Matilda mengingat kembali bentakan dan kemarahan orang tuanya yang toksik, Bu Kepsek yang kejam, untuk memotivasi dirinya dan mengasah kemampuan pikirannya. Hasilnya, Matilda sudah mampu mengendalikan objek sesuka hatinya. Semua itu dilakukan menggunakan pikirannya, mematikan dan menghidupkan lampu sesukanya, dan melakukan apapun dengan pikirannya. Dan tibalah pada saat hari pembalasan, Matilda diam-diam mendatangi rumah ibu Kepsek. Tujuannya mengambil boneka kesayangan ibu Henny. Dengan mudah Matilda mengambil boneka di kamar atas. Matilda lalu turun dan melihat Bu Kepsek yang sedang mengasah lembing kesayangannya. Timbul keinginan Matilda untuk mengerjai ibu Kepsek, di mana dia mengambil coklat kesayangannya, mengerjai jam dinding, sehingga Bu Kepsek jadi pusing 7 keliling. Matilda menjatuhkan peluru dari lantai atas, membuat Bu Kepsek waspada, dan kemudian lukisan kesayangan Bu Kepsek dijatuhkan Matilda ke dalam perapian. Matilda kemudian mengeluarkan lukisan Magnus, ayahnya Bu Henny, dan membuat lukisan itu terbang, menggantikan lukisan sebelumnya. Kejadian itu membuat Bu Kepsek berteriak dan lari pontang-panting menuju mobilnya. Tapi ternyata sebuah pita rambut mengurungkan niatnya, karena dia yakin yang tadi itu merupakan ulah anak-anak tahun pertama di sekolahnya. Esok harinya, Matilda menemui Bu Henny, memberikan boneka kesayangannya dan coklat sebagai bukti. Tapi tiba-tiba Bu Kepsek datang dengan tertawa kecil, mengatakan ke Bu Henny bahwa kelas pagi biar dia yang mengajari. I will be teaching your class today. Sesampai di kelas, Bu Henny cemas, memikirkan apa yang nanti akan dilakukan Bu Kepsek kepada anak-anak. Tapi kemudian Matilda menunjukkan kemampuan pikirannya, membuat Bu Henny melongo tidak percaya. Ibu Kepsek masuk kelas, mendorong meja ke dinding dengan menggunakan kakinya, menyuruh anak-anak berbaris dengan rapi, menanyakan siapa yang kemarin memakai pita merah yang ada di tangannya. Who does this disgusting? Bu Henny yang tidak tahan mencegah Bu Kepsek melakukan kekerasan. Tapi Bu Henny malah diancam bahwa tangannya nanti akan dipatahkan. Broke your arm once before, I can do it again, Jenny. Tiba-tiba jendela kelas tertutup. Matilda menggunakan pikirannya dengan menulis nama Bu Kepsek di papan tulis. Seakan-akan yang berbicara adalah Magnus, ayahnya Bu Henny. Menyuruh Bu Kepsek meninggalkan kota ini dan memberikan rumah serta hartanya kepada Bu Henny. Penghapus papan berterbangan menimpuk kepala Bu Kepsek dengan keras dan membuat Bu Kepsek pingsan. Dan tidak lama kemudian Bu Kepsek sadar, tapi dia langsung kalap mata. Bagi orang gila, mengambil seorang anak laki-laki lalu dilemparkan keluar jendela.
Untung Matilda sigap dengan pikirannya membuat si anak terbang dan kembali lagi ke dalam kelas, menghantam Bu Capsek dengan keras, membuat si ibu terjatuh ke atas bola dunia. Bu Henny menyuruh Matilda membuat bola dunia berputar, sehingga Bu Capsek terjatuh pusing dan kembali lagi kayak orang gila. Untung Matilda menyelamatkan Siska. Bu Capsek menghancurkan pintu kelas, jadi pusing dan kehabisan tenaga. Dan kesempatan ini diambil anak-anak kelas pertama melampiaskan sakit hatinya, di mana semua makanan dilemparkan ke Bu Capsek. Anak-anak kelas lain juga ikut-ikutan melempar Bu Capsek dengan makanan, sehingga Bu Capsek kabur dari sekolah dan tidak kembali lagi. And the Trunchbull was gone. Akhir dari film sudah bisa diketahui. Bu Henny kembali mendapatkan rumahnya dan Matilda selalu berkunjung menemui. Tiba-tiba Harry dan Sinia menjemput Matilda karena mereka akan kabur ke luar negeri disebabkan mereka dikejar-kejar oleh polisi. Get in the car, Melinda. Matilda, Whatever. I love my school. It isn't fair. Matilda menolak ajakan orang tuanya yang toksik karena kalau dia mengikuti mereka maka dia sudah terbayang kalau besar nanti dia akan jadi apa. Adopt me, Miss Honey. Matilda memohon kepada Bu Henny untuk mengadopsinya, sehingga dia terbebas dari pengaruh jelek orang tuanya. Akhir cerita, Matilda diadopsi Bu Henny dan kehidupan mereka berdua dijalani sangat bahagia dan begitu berarti. To have as much of it as possible. That's how good they became. Demikian para Rebaners, kisah seorang anak jenius yang memanfaatkan kekuatan pikirannya. Walaupun film ini reboot tahun 2022 dengan Matilda versi musikal, tapi versi tahun 1996 ini merupakan versi originalnya yang menampilkan karakter asli yang ada di novelnya. Bagi para Rebaners yang suka konten Bang Ketua, mohon bantuan like dan subscribe-nya agar Bang Ketua lebih banyak lagi membantu sesama. Wassalam.